Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta, sebuah tonggak estafet peralihan karya Allah dari Kristus kepada murid-muridnya. Kristus yang naik ke surga memperlengkapi murid-muridnya dengan Roh Kudus untuk melanjutkan karya Kristus di bumi ini. Apa yang dilakukan Yesus dalam karyanya di bumi sekarang dilanjutkan oleh murid-muridnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai sebuah persekutuan. Mujizat pertama yang dilakukan oleh murid Yesus dicatat Lukas dalam Kisah Rasul, dilakukan oleh Petrus. Di gerbang indah Bait Allah, ketika seorang yang lumpuh, yang setiap hari berada di gerbang indah, mengharapkan belas kasihan dari banyak orang, disembuhkan oleh Petrus. Ketika Petrus melalui gerbang itu, ia mengharapkan sedekah daripadanya. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita, Allah melalui Petrus tidak memberi sedekah, tetapi Allah menyatakan anugerah yang tidak terduga, yaitu kesembuhan dari sakit yang diderita sejak dari kecil. Anugerah tidak terduga adalah karya Allah yang dipercayakan kepada gerejanya. Orang lumpuh meminta sedekah, tetapi gereja memberikan kesembuhan. Orang lumpuh di gerbang indah adalah gambaran manusia pada umumnya. Manusia yang tidak berdaya oleh sebuah persoalan hidup. Manusia yang merasa tidak ada lagi pertolongan baginya kecuali hanya hidup meminta-minta. Manusia yang sudah kehilangan pengharapan. Untuk persoalan hidupnya, ia tidak lagi meminta kepada Allah, oleh karena mungkin ia sudah terlalu lama meminta dan tidak ada jawabannya. Ia hanya meminta-minta sekedar untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Banyak orang zaman sekarang tidak lagi berseru kepada Tuhan, mungkin karena mereka terlalu lama berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawabnya. Lalu ia hidup hanya meminta-minta kepada siapa saja yang ia anggap dapat memberikan pertolongan dalam hidupnya. Betapapun banyak orang sudah tidak berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia mencari kita. Seperti ketika Petrus melintas di gerbang indah, ia memperhatikan orang lumpuh itu dengan seksama. Dan Allah memberi bukan apa yang diminta, tetapi apa yang diperlukannya. Membuat orang lumpuh itu sekarang memasuki bait Allah dengan melompat, bersorak, dan memberitakan perjumpaannya dengan Allah. Berbahagialah setiap kita yang betapapun berbeban berat, namun tetap datang kepada Tuhan. Mungkin beban kita teramat berat dan kita tidak bisa membahasakan permintaan kita. Kita hanya bisa tertunduk dan menangis. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, melampaui kemampuan kita membahasakannya. Dan itu berarti Tuhan juga memanggil murid-muridnya, memanggil gerejanya untuk belajar, memperhatikan apa yang dibutuhkan manusia, melampaui segala permintaan mereka. Coba perhatikan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 3. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Di ayat 6 Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai aku berikan kepadamu, dan demi nama Yesus berjalanlah. Setiap murid Tuhan panggil untuk menjadi peka dalam melihat apa yang dibutuhkan setiap orang yang memohon belas kasihan Allah, agar setiap orang dapat mengalami karya Allah yang memulihkan. Jangan kita merasa berpuas diri telah dapat memberi setiap permintaan banyak orang yang berseru kepada Allah. Lihat apa yang dibutuhkannya. Dan kalau Allah membuat kita dapat melihat apa yang paling utama, agar nama Tuhan dipermuliakan, maka Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya bagi kita. Selamat menghadirkan anugerah tidak terduga di dalam perjalanan kita sebagai murid Kristus
dalam melanjutkan karya estafet yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.